Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Airio Firmansyah. Saya dari kelompok 3, NIM saya 222 10 10 110. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Jadi di video kali ini saya akan membahas 3 hal, yakni pengertian serta ruang lingkup manajemen kurikulum, lalu prinsip dan fungsi dari manajemen kurikulum, dan yang terakhir yaitu bagaimana model penerapan manajemen kurikulum di sekolah. Nah, yang pertama yakni pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem yang mengelola kurikulum secara sistematif, komprehensif, serta terpadu guna mencapai sasaran pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi kalau teman-teman tahu bahwasannya manajemen itu berasal dari kosakata bahasa Inggris, yakni to manage, yang berarti mengelola. Jadi manajemen kurikulum ialah eh, sistem yang mengelola kurikulum, tujuannya agar tujuan dari kurikulum ini tercapai. Nah, manajemen kurikulum cakupannya itu ada di perencanaan, seperti yang ada di PowerPoint, ada di pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kurikulum pendidikan tadi. Jadi manajemen kurikulum itu nggak hanya hadir di saat proses penerapan kurikulum. Jadi manajemen kurikulum itu ada di awal saat perencanaan, saat pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasannya gitu. Jadi cakupannya manajemen kurikulum itu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan gitu. Jadi kita memanage kurikulum itu nggak hanya pada saat implementasi dari kurikulum itu aja. Jadi saat memanage kurikulum, kita dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan terhadap kurikulum tadi. Di sini kita ke prinsip manajemen kurikulum. Ada beberapa prinsip. Yang pertama produktivitas, demokratis, terus ada kooperatif, efektivitas, serta efisiensi. Jadi produktivitas maksudnya kurikulum yang kita manage itu harus sesuai dengan tujuan dari kurikulum. Jadi proses pembelajaran yang ada dalam kurikulum yang kita manage harus sesuai dengan tujuan kurikulum. Lalu ada demokratisasi, yakni keterlibatan partisipasi semua pihak dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan nggak hanya ada pada kepala sekolah, tidak hanya ada pada guru, tidak hanya ada pada wakil kurikulum dan lain sebagainya. Jadi semua pihak itu berhak mengambil keputusan, berhak memberikan pendapat gitu, punya hak suara. Lalu ada kooperatif, jadi semua pihak ini tidak hanya kepala sekolah saja, wakil kurikulum saja, guru saja, tapi semua pihak ini harus bekerja sama dalam memanage kurikulum. Terus yang selanjutnya itu ada prinsip efektivitas dan efisiensi. Jadi bagaimana dalam manage kurikulum, kegiatan yang dilakukan itu eh, bermanfaat, terus juga penggunaan sumber dayanya minimal, jadi kan efektif dan efisien. Nah, prinsip ini mengarahkan visi dan misi dan tujuan memastikan seluruh kegiatan selaras dengan tujuan pendidikan gitu. Dalam konteks pendidikan Islam ada juga prinsip tauhid. Jadi kita harus menanamkan bahwasannya dalam kurikulum kita harus mengisahkan Allah dan lain sebagainya. Kalau ada prinsip ikhlas, adil, tarbiyah, keteladanan, juga keteladanan. Selanjutnya ini fungsi manajemen kurikulum. Jadi fungsi manajemen kurikulum itu mencakup penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Penyesuaian berarti kita memastikan
kurikulum yang kita manage itu relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Misalnya di zaman sekarang, kita mungkin untuk peserta didik mengenal AI, ya. Jadi apa-apa AI, buat tugas AI, tanya sesuatu AI, segala sesuatu AI. Nah, jadi kita juga dalam kurikulum, kita harus juga memberikan pembelajaran tentang AI. Karena ini merupakan kebutuhan siswa di zamannya. Jadi kan perkembangan zaman sekarang serba serbinya udah AI semua. Jadi kita harus memberikan AI karena ini merupakan kebutuhan siswa dan juga menyesuaikan pada perkembangan. Lalu juga ada integrasi penggabungan berbagai komponen pendidikan. Jadi ini sederhananya siswa tuh nggak hanya diajarkan teori, gitu. Jadi ada berbagai komponen pendidikan. Misalnya kita misal belajar agama, matematika dan sebagainya. Juga kita perlu ajarkan seperti ekstrakurikuler seperti mungkin menggambar dan sebagainya. Jadi ada berbagai komponen pendidikan dalam kurikulum itu. Dan selanjutnya yaitu diferensiasi. Nah, ini memberikan pembelajaran atau pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena kan setiap siswa berbeda dalam hal pengalaman, kemampuan, terus adaptasinya juga berbeda. Jadi kita berusaha untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan siswa. Selanjutnya, fungsi persiapan itu berarti mempersiapkan materi ajar dan strategi pengajaran. Fungsi pemilihan berkaitan dengan pemilihan materi dan metode yang sesuai. Jadi fungsi persiapan dan pemilihan ini bagi kita memastikan bahwasannya kita menyiapkan serta memilah materi, metode, dan strategi yang sesuai dengan keadaan siswa kita tadi. Dan yang terakhir itu diagnostik. Jadi fungsi ini kita berfokus pada identifikasi kekuatan, kelemahan siswa serta efektivitas metode pengajaran. Jadi kita eh, mengetahui apa sih kelebihan siswa kita, apa sih kekurangannya, bagaimana sih eh, metode pengajaran yang efektif bagi siswa kita. Jadi fungsi manajemen kurikulum seperti itu. Nah, selanjutnya yakni beberapa model penerapan kurikulum di sekolah. Yang pertama yaitu kurikulum high scope. Nah, kurikulum high scope ini model pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran aktif, di mana peserta didik itu diberi kebebasan untuk memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Dan di sini, guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Eh, ini sederhananya itu mungkin student center ya. Kalau zaman dulu, di zaman-zaman orang tua kita, mungkin pembelajaran, sumber belajar, dan sebagainya itu dari guru. Jadi murid itu ya dapat ilmunya ya jadi dari guru aja gitu. Nah sekarang kita kan mengenal dengan student center gitu. Jadi ya ini, sekarang tuh guru hanya sebagai fasilitator. Eh, Misalnya ya, dalam materi sejarah, jadi contoh dari kurikulum ini, dalam materi sejarah, siswa para peserta didik diberikan beberapa topik seperti Perang Badar, Perjanjian Hudaybiyah, ataupun kehidupan Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Nah, kita kasih mereka pilihan, nanti mereka yang memilih. Setelah mereka memilih, kita ajarkan pada mereka, lalu kita minta mereka untuk mempresentasikan pemahaman mereka dalam bentuk diskusi atau media kreatif seperti infografis. Jadi kita memaksimalkan bagaimana siswa itu bisa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Bisa berpikir dengan cara mereka sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator dan pemberi konklusi aja. Oh ini seperti ini, seperti ini. Yang kedua yaitu kurikulum kreatif. Nah, poin dari kurikulum ini ialah eksplorasi, inovasi, dan kebebasan siswa dalam belajar. Nah, pendekatan kurikulum ini menggunakan berbagai metode, di antaranya seni, musik, drama, dan kegiatan lainnya untuk menciptakan motivasi, satu, dan dua, daya cipta siswa. Jadi, poinnya kurikulum kreatif ini ada pada tiga hal, yaitu eksplorasi, inovasi, dan balik lagi ke tadi, kebebasan siswa dalam belajar.
Jadi ini mirip-mirip sama, karena di zaman sekarang itu lebih ke sana ya arahnya, ke student student center itu. Jadi kurikulum ini mirip-mirip. Nah, pembelajaran yang menggunakan berbasis seni, musik, drama, dan kegiatan kreatif lainnya. Saya carikan contoh, misalnya dalam materi rukun Islam, kita minta siswa kita untuk membuat poster, komik, atau apapun itu tentang manfaat dari rukun-rukun Islam kayak sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, dan lain-lainnya gitu. Jadi kan kita sudah, jadi kita sudah berusaha untuk menciptakan daya cipta mereka. Dan selanjutnya yaitu kurikulum Vygotsky. Nah, kurikulum ini didasarkan pada teorinya Lev Vygotsky. Jadi teori sosiokultural Lev Vygotsky. Yang mana menekankan bahwasannya pembelajaran itu terjadi ketika ada interaksi sosial. Dalam hal ini, dalam pembelajaran itu bisa dari bimbingan guru atau teman sebaya. Jadi model ini berpusat pada ZPD, Zone of Proximal Development, di mana siswa diberikan tugas yang sedikit lebih sulit dari kemampuannya agar dia dapat bimbingan dari gurunya atau dari teman sebayanya. Karena menurut teorinya Levi-Gorsky, pembelajaran itu jadi ya ketika ada interaksi sosial. Kalau belum ada interaksi sosial, maka belum dinamakan sebagai pembelajaran. Yang keempat yaitu kurikulum Waldorf. Nah, kurikulum ini dikembangkan oleh Rudolf Steiner. Kurikulum ini berfokus pada pendidikan holistik yang mencakup keseimbangan antara intelektual, emosional, dan fisik visual. Nah, model ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, di mana kegiatan seni, musik, dan keterampilan tangan menjadi bagian utama dalam proses belajar mengajar. Nah, contohnya misalnya dalam materi ibadah, kalau PAI materi ibadah. Jadi para siswa itu nggak hanya belajar teori tentang caranya wudhu, teori tentang caranya sholat, misal punya fardunya wudhu ada 6 dan lain sebagainya. Tapi siswa itu juga praktek dari apa yang mereka ketahui gitu. Misal fardunya wudhu ada 6. Nah, mereka nggak hanya tahu, oh teori dari wudhu, fardunya wudhu itu ada 6 ya dan bla bla bla. Tapi mereka praktek juga dari apa yang mereka ketahui. Sama juga sholat, zakat, dan sebagainya. Jadi kurikulum ini menekankan keseimbangan antara intelektual, emosional, dan fisik visual. Jadi keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Dan yang terakhir yaitu kurikulum multikultural, yaitu kurikulum yang model pembelajarannya dirancang untuk menanamkan nilai-nilai keberagaman budaya, nilai-nilai toleransi dalam pendidikan. Jadi kurikulum ini, model pembelajaran seperti ini menekankan atau menanamkan nilai-nilai toleransi pada siswa. Nah, model seperti ini memiliki pendekatan utama. Di antaranya metode bercerita, jadi ada beberapa metode yang sesuai dengan model ini, yaitu metode bercerita, permainan peran, eksplorasi lingkungan, dan seni untuk membantu siswa memahami perbedaan budaya secara kontekstual. Nah, contoh penerapannya misal dalam materi pelajaran Islam ya, dalam materi toleran kita mengajarin dalam materi sejarah Islam misalnya kita mengajar menanamkan nilai toleransi, yaitu kita minta siswa untuk apa namanya ya, mentadaburi, kalau bahasa Arabnya mentadaburi. Jadi kita mengajarkan siswa bagaimana Rasulullah memperlakukan kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah. Serta kita ngajarin bahwasannya bagaimana Islam itu mengajarkan sikap saling menghormati. Nah, dalam kurikulum ini kunci utamanya yaitu, jadi kunci utamanya itu nilai keberagaman budaya dan toleransi. Jadi eh, produk akhirnya itu kita menghasilkan peserta didik yang memiliki rasa toleransi tinggi dan saling menghormati antar dan menghormati satu sama lain.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.